Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan rezekinya bagus-bagus selalu. Nah, kali ini kita bakal ngepoin nih sebuah hatchback dari Honda, yaitu Honda Estilo tahun 93 yang merupakan versi hatchbacknya dari si Genio. Nah, kayak gimana mobilnya? Karena gue juga penasaran nih. Dan apa ya, ini mobil yang gorengannya nggak ada habis-habisnya ya, digoreng terus sampai mateng loh. Nah, oke deh, kita langsung kepoin bareng aja, yuk. Honda Estilo. Nah, yang tadi gue bilang, dia ini merupakan kembarannya dari si Honda Genio. Dan Honda Genio serta Estilo, kalau kita mau ngomongin sejarah, itu adalah generasi kelima dari Civic. Yang pertama tuh Civic Cooper, kalau teman-teman ingat. Di Indonesia itu terkenalnya Civic Cooper. Nggak tahu kenapa disebut Civic Cooper gitu. Itu pertama kali tahun 1972 sampai sekitar 1978. Kemudian muncul generasi keduanya, yaitu Civic Excellent. Dan generasi ketiganya itu Civic Wonder. Kemudian keempat itu Civic Nova, atau teman-teman sering lihat itu versi sedannya itu Grand Civic. Dan generasi kelimanya baru si Estilo dan Genio. Kalau yang Genio itu versi sedan, kalau yang Estilo itu versi yang hatchback 3 pintu, dan pada waktu itu merupakan rival dari Toyota Starlet. Tapi kalau Toyota Starlet itu kan 4 pintu ya, di belakangnya itu ada pintu tuh 2. Kalau ini 3 pintu, meskipun si Starlet juga punya versi yang 3 pintu, yaitu Starlet GT. Nah, tapi sekarang kita bakal coba ngepoin si Honda Estilo ini. Ini tahun 93 nih, dan ini merupakan unit dari garasi Om Komar. Kalau teman-teman mau ngepoin mobil ini, bisa kontak nomor WhatsApp di sini atau juga Instagramnya nih, di kepoin aja. Sekarang kita bahas dulu mobilnya seperti apa. Nah nih, bagian depannya. Ini kalau kita lihat di bagian depan, emang hampir mirip, bahkan mirip sama si saudara kembar ya tuh, si Civic Genio. Tuh, yang uniknya adalah di sini tuh nggak ada grillnya ya. Grillnya tuh cuman di bagian sini nih. Ini polos begini. Tuh ada badge Honda. Terus lampunya juga emang mirip Genio. Mirip banget, saudara kembar gitu. Gitu aja sih di bagian depannya nih. Tuh. Terus kita ke bagian samping nih. Tuh. Bentuknya tuh sampai sekarang ya, itu timeless banget gitu, nggak ketinggalan zaman. Di sini bohai banget, membulat. Terus kemudian di sini peleknya ini masih orinya nih. Kalau nggak salah dia pakai ring 14 nih. Tuh bener, ring 14 dengan profile ban 185/60. Di depan udah disc brake, di belakang coba kita lihat dulu. Di belakang juga udah disc brake nih. Tapi jangan tanya soal anti-lock braking system ya, pada waktu itu belum zamannya. Tapi aduh, ini mobil walaupun fitur-fiturnya itu nggak secanggih mobil sekarang, tapi auranya tuh ini mobil nggak ada habisnya loh. Makanya harganya tuh sekarang ya, itu agak gelap sih. Ada di range Pego gitu. Kalau yang itu Pego juga belum rapi-rapi banget. Ada yang sampai 300 atau bahkan lebih teman-teman. Depend on kondisi ya. Semakin original itu bisa semakin mahal. Nah tuh peleknya ring 14 begini. Kemudian di sini ada lampu sen, terus di sini ada kelading hitam kayak gini. Dan yang unik adalah di sini buka pintunya tuh, handle ya tuh, seperti ini. Ini kalau di Tesla ini udah muncul begini ya. Tapi ini unik banget nih. Dan ini pintunya tuh panjang tuh. Ini pintunya lebih panjang dari si Genio nih, karena ini yang versi hatchbacknya. Kalau si Genio itu lebih pendek nih, ini panjang banget tuh. Gitu. Ditutup, masih bek ya, masih rapet gitu. Tuh belakangnya kayak gini, kacanya emang lebar-lebar tuh, proporsinya hampir sama nih. Tuh
proporsi kaca depan dan kaca belakang. Dan kalau kita mau balikin waktu ya, kok balikin waktu sih? Nginget-nginget dulu gitu tahun 90-an, si Estilo itu kurang diminati sama masyarakat Indonesia pada waktu itu. Yang diminati itu malah versi sedannya ya, karena pada waktu itu orang-orang kita punya kecenderungan untuk punya mobil yang aksesnya gampang gitu. Di belakang muat banyak, terus akses masuknya juga gampang. Tapi kalau ini emang kalau kita mau masuk, itu pintunya cuma di depan, teman-teman. Jadi mungkin alasan itu yang bikin dia pada waktu itu kurang laku ketimbang si versi sedannya, yaitu Civic Genio. Dan biasanya mobil-mobil yang dulunya kurang laku dan jarang, sekarang tuh jadi mobil-mobil mahal dan terbukti di Civic Estilo ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya nih. Yuk. Yang menurut gua nih, itu bagian yang paling menarik nih dari si Estilo menurut gua ya. Karena desainnya tuh, gila. Nih, tuh. Seksi banget gitu. Semok gitu. Lampunya mirip kayak Genio nih. Masih kayak gini nih. Tuh, masih Mika Buram dan bohlam biasa. Nggak apa-apa lah. Karena di zamannya juga, ya belum zaman lah LED, tapi oke banget sini belakangnya. Ada spoiler kayak gini, ada rear defogger, dan ada wiper. Dan ngebuka bagasinya ini juga cukup unik nih. Tuh, kita buka dulu. Kacanya bisa ke atas begini, dan juga dia bisa dibuka bawahnya nih, teman-teman. Tuh. Unik banget kan, kayak SUV gitu, tapi ini nggak bisa didudukin nih karena engselnya nih kayaknya nggak kuat kalau didudukin buat orang, teman-teman. Tuh bagasinya kayak gini tuh. Kursinya itu bisa dilipat, teman-teman. Tuh kayak gitu. Oh, kursinya bisa dilipat jadi kayak rata lantai gitu. Tuh. Kalau emang teman-teman kepaksa banget gitu buat naruh barang, ini bisa jadi lebih luas dengan melipat kursi bagian tengahnya, teman-teman. Pokoknya ini mobil emang menarik banget sih. Semoga kita semua yang pengen punya mobil kayak gini atau mobil-mobil impian lain bisa segera dikabulkan sama Tuhan untuk memilikinya. Sip. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya, teman-teman. Yuk. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian dalam dari si Honda Estilo nih. Bentar, gua mundurin dulu. Nah, wih gila nih. Emang ketika masuk emang udah driving positionnya udah Honda banget ya. Pendek gitu. Kayaknya lebih pendek dari Genio deh ini deh. Yang gua rasain ya. Ini kayaknya lebih pendek dari Genio nih. Tapi overall nih desain dashboard ya sama kayak si versi sedannya Honda Genio. Tuh. Ini desainnya gue suka banget sih begini nih, tuh, sporty begitu, tuh di sini setirnya kulit jeruk begini, tuh, 3 spokes segini, ada bacaan Honda, tuh begini. Terus di sininya gue nggak tahu nih, ini kayak tombol tapi nggak fungsi nih, tuh begitu. Di sini dia udah tilting tapi belum teleskopik. Tapi walaupun belum teleskopik, ini driving posisinya emang gila, ini enak banget sih. Semoga kebeli sih ini buat temen-temen nih yang pengen nih mobil. Semoga ya gue doain kebeli lah gitu. Tuh di sini. Oh, wih gila, mobil dulu ya. Emang di sini tuh material soft touch-nya masih banyak tuh di sini, soft touch. Wih gila. Gemes gue mau nih mobil. Nah, terus AC-nya kayak gini tuh, pengaturannya cukup lengkap tuh di sini. Ada pengaturan buat besaran hembusan fan-nya, kemudian ada pengaturan untuk arah semburannya. Pokoknya AC-nya kayak gini, walaupun belum digital tapi gimana ya, kalau masuk mobil di tahun-tahun 90-an gitu gue ngerasa
asik aja ngeliat ya, walaupun emang fiturnya belum sebanyak mobil sekarang, tapi gila. Gua pribadi demen sih ngeliat desain-desain kayak gini nih. Terus ada kisi-kisi AC di sini 2, kemudian di sini ada tombol hazardnya, kemudian di sini ada buat defoggernya, dan di sini tipnya GVC. Ini asli nggak sih? Kalau setahu gue ya, kayaknya dia Alpine deh nih tipnya. Gue nggak tahu nih originalnya apa. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komentar di bawah nih. Tip bawaannya dia apa nih? Kalau nggak salah sih Alpine gitu. Terus di sini ada asbak, so pasti yes, mobil-mobil 90s gitu. Ada asbak dan ada lighternya nih. Kalau sekarang kan power outlet teman-teman. Kemudian di sini ada juga buat naro-naro duit tuh atau kertas-kertas, dan ini 5 speed nih, 5 speed. Kalau yang versi sedannya dia ada yang matic-nya ya. Kalau yang Estilo-nya versi hatchback-nya itu cuma tersedia manual 5 speed teman-teman. Dan joknya nih fabric kayak gini, ini masih asli nih. Tuh, masih bagus banget nih, masih enak gitu. Di bagian door trim juga ini bahannya sama kayak di joknya tuh, fabric gini. Tuh. Di sininya soft touch. Kemudian di sini ada side pocket yang emang nggak bisa naro botol ya. Untuk ruang akomodasi hitungannya kurang lah ini si Estilo. Tapi kan seperti yang gue bilang, mobil ini nggak bakal memuat barang banyak-banyak juga ya. Kebanyakan yang pakai ini kan udah car enthusiast gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau emang ruang akomodasinya kurang. Tuh di sini ada spionnya yang udah day and night view. Sun visor yang masih cakep banget ya bahannya. Tuh gitu, di bagian sini ada buat kacanya tuh, ada mirrornya. Intinya itu aja sih, masih oke banget lah. Dan nih rem tangannya nih, handsbrake-nya masih cowok nih, masih mechanical seperti ini teman-teman. Tuh, gue nggak mau ngomong banyak-banyak, teman-teman bisa ngelihat insert-insertan gue aja nih. Di mobil kondisinya masih oke banget. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau ngelihat atau mau nanya-nanya mobil ini atau mau langsung nawar, bisa langsung hubungin nomor di bawah ini dan kepoin Instagramnya. Instagram gue juga kepoin lah biar banyak dikit follower ya gitu. Dan di belakang emang buat masuk ke belakang emang agak susah, makanya dulu tuh lebih laku Genio-nya, karena seperti yang tadi gue bilang, orang-orang pada waktu itu emang lebih prefer mobil yang muat banyak dan aksesnya gampang. Jadi yang lebih laku adalah versi sedannya teman-teman. Di belakang emang ya nggak selega Genio-nya gitu aja sih. Tuh oke banget. Sekarang kita langsung kepoin bagian mesinnya aja. Yuk. Coba nyalain dulu suaranya. Sekarang gue coba kepoin nih bagian jantung pacunya nih dari si Honda Estilo ini. Dan mesinnya ini 1600 cc, dia punya kode D16, dan ada juga beberapa yang swap jadi ke B series itu dulu. Tapi kalau sekarang banyak juga nih yang masukin mesin K series, mulai dari K20 dan juga K24 teman-teman. Dan tenaga bawaannya dia itu 120 HP dan torsinya 140 Nm di kondisi dulu ya, barunya dia. Kalau sekarang kan namanya mesin pasti ada penurunan tenaga karena presisi mesinnya udah nggak seperti barunya dulu teman-teman. Nah nih kondisi mesinnya kayak gini, dia 4 silinder SOHC, belum VTEC, tapi dia udah nih PGM-FE, Programmable Fuel Injection, kayak nama ini ya, Supra tuh PGM-FE. Nah nih mesinnya kayak gini tuh, belum ada modul
ABS ya. Terus di sini power steeringnya masih hidrolik. Dan tenaga yang tadi itu 120 HP dan torsinya 140 Nm dialirkan ke roda depan melalui transmisi 5 percepatan manual, teman-teman. Nggak ada yang matic ya. Yang matic itu cuma ada di versi sedannya atau di Genio-nya, teman-teman. Tuh gitu. Ini kalau nggak salah, kalau yang udah facelift, ini awalnya tuh 1 ply nih. Kalau yang facelift untuk menyesuaikan suhu di Indonesia ya, itu katanya kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komentar di bawah. Radiatornya udah jadi 2 ply. Kalau yang ini kayaknya masih 1 ply yang sebelum facelift tuh. Nah, sip. Itu aja sih bagian mesinnya, teman-teman. Nah, kita udah ngepoin tuh bagian eksterior, kemudian interior dan juga mesin, teman-teman. Kesimpulannya adalah setelah kita lihat nih sebelum ngetek video tadi, ini mobil 80% ini masih original lah, masih bagus gitu. Mesinnya masih oke, kemudian masih banyak part-part originalnya bawaan pabriknya dia, teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang car enthusiast dan mau ngepoin di mobil, bisa langsung ke sini nih di Blok M Mall nih. Dan bisa juga ngepoin Instagramnya di sini dan juga nomor yang gua sertakan di sini kalau emang mau nanya-nanya dulu, teman-teman. Nah, sip, intinya itu aja, teman-teman. Dan emang sih Estilo ya, modelnya tuh timeless banget gitu. Tuh simple, ngebulet gitu. Dimana pada zamannya dia kan mobil masih kotak-kotak ya, tapi dia udah ngebulet-bulet gini, ngebohai begini, ngebohai begini, pokoknya oke banget lah, timeless banget, sip. Itu aja, teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Honda gitu ya, khususnya Estilo, bisa komentar di bawah kalau mau nambahin informasi tentang Estilo ini, biar kita bisa belajar bareng, sama-sama pinter dan sama-sama nambah literasi tentang kendaraan. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga apapun kendaraan impian teman-teman bisa tercapai dan terbeli. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.